Syukur itu cara terbaik menikmati hidup. Kenapa? Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya isi dunia secara material ini semua sudah diisi di hati manusia, tetap masih kurang. Manusia merasa tidak puas dengan keadaan. Sungguh tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman-Mu, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, Tuhan menolong kami bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati setiap hati yang sungguh disiapkan untuk pemberitaan firman hari ini. Terima kasih, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Tema kita hari ini adalah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Pembacaannya terbaca menurut surat Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Saya mulai mengatakan ini, saudara, ada sebuah riset yang menarik ini. Riset ini bilang begini. Kalau orang hidup 70 tahun, kalau orang hidup kira-kira 70 tahun, waktu yang dipakai untuk tidur itu kira-kira 23 sampai 30 tahun. 23 tahun sampai 30 tahun itu hanya tidur. Apalagi kalau sudah semakin tua, tidur tambah lama. 23 sampai 30 tahun. Ini tidak termasuk yang bangun terlambat. Ini juga tidak termasuk yang pendeta khotbah dia tidur. Itu tidak termasuk. Itu bisa 36 malah itu. Tidur 23 sampai 30 tahun. Kerja. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk kerja profesional satu hari durasi 78 jam. Kalau 70 tahun dia hidup, dia kerja kira-kira 16 tahun. Berapa tahun? 16. Ini termasuk yang kerja pemalas ini. 16 tahun sampai pensiun. Lumayan lama itu. Nonton. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk menonton itu kira-kira 8 tahun. 8 tahun hanya menonton. Saya bayangkan kalau 8 tahun menonton ini, itu film Korea habis semua itu belum itu. Cukup banyak itu menonton. Ini belum termasuk yang nonton sendiri-sendiri. Malam-malam tidak tidur dia nonton-nonton itu tidak termasuk itu. 8 tahun. Jalan-jalan. Kalau orang hidup 70 tahun, durasi yang dipakai untuk jalan-jalan itu kira-kira 6 tahun. 6 tahun itu hanya jalan-jalan. Pergi ke Singapura, ke Malaysia, ke Amerika, ke Kupang, ke mana-mana itu ya. 6 tahun. Jadi yang belum jalan-jalan tidak usah ragu saudara-saudara. Ada waktu 6 tahun untuk saudara jalan-jalan. Biaya sendirilah. Nanti atur untuk jalan-jalan 6 tahun. Makan. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk makan itu kira-kira 6 tahun. Makan itu 6 tahun. Koma, bagi yang makannya normal, pagi makan sekali, siang sekali, malam sekali. Kalau 70 tahun hidup, durasi makan itu 6 tahun. Tapi yang sekali makan tambahnya 3 kali, itu tidak mungkin 6 tahun. Itu 12 tahun mungkin itu. Santai. Kalau orang hidup 70 tahun, waktu dipakai untuk bersantai-santai, tidak mau diganggu, dia ingin sendiri, itu kira-kira 4 tahun setengah. 4 tahun setengah itu tidak ingin diganggu, kepingin sendiri. Sakit. Tidak mungkin ada yang bilang kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak pernah sakit. Omong kosong. Minimal pilek. Pilek sekarang bukan minimal, maksimal. Dulu itu kalau kami di kampung ada orang bersin, semua langsung bilang, selamat diberkati. Itu dulu. 3 tahun lalu itu kalau ada sama-sama tiba-tiba ada yang semua langsung repeat. Itu juga repot itu. Sakit. Orang hidup 70 tahun, waktu sakit itu kira-kira 4 tahun. 4 tahun sakit.
itu belum termasuk stroke. Tidak juga termasuk sakit hati. Saudara kalau pernah putus cinta dan tidak segera move on, itu bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Itu hanya sakit hati. Jadi sakit itu 4 tahun. Berdandan. Kalau orang hidup 70 tahun, menurut riset ini, orang hidup 70 tahun waktu yang dipakai untuk berdandan itu kira-kira 2 tahun hanya berdandan. Cukup lama itu. Itu yang seringkali kita bertengkar di rumah itu. Mandi lama-lama keluar datang sederhana saja. 2 tahun itu. Terakhir, ibadah. Riset ini mengatakan dengan baik. Orang hidup 70 tahun, waktu yang dipakai untuk beribadah, berapa lama? 6 bulan. Bagi yang rajin. 6 bulan bagi yang rajin, yang Senin ibadah, Selasa ibadah, sampai Minggu ibadah, kumpul-kumpul yang 30 menit 1 jam. Kalau 70 tahun dia hidup, berapa lama ibadah? 6 bulan. Tapi yang setahun gerejanya 2 kali tidak mungkin 6 bulan, mungkin 6 jam. Ada orang yang memang 1 tahun hidup bergerejanya tuh 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia disebut jemaat Napas. Natal dan Paskah. Karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatannya tambah panjang, Napas 1-1. Waktu napas mulai terengah, itu ibadah itu. Saya bilang di gereja kami, ada orang yang seumur hidup dia bergereja 5-6 kali saja. Mungkin juga kurang. Dia gereja pertama waktu anak baptis. Yang kedua dia gereja waktu anak sidi, ada tradisi sidi dalam gereja kami. Yang ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Jadi dia mau kemana, dia sudah tidur di situ, ya ikut sudah. Ya saudara bayangkan, hidup yang 70 tahun dengan ibadah yang hanya 6 bulan. Ibadah ini harus benar-benar sebuah ibadah yang berkualitas sekali. Ibadah yang kemudian mampu memberi pengaruh supaya orang tidur dengan baik, menonton dengan baik, jalan-jalan dengan baik, makan dengan baik, dan semuanya dengan baik. Ini ibadah yang harus macam bagaimana? Itu harus benar-benar ibadah yang luar biasa. Nah saudara-saudara, tema kita tentang ibadah. Di awal saya ingin sampaikan pada saudara bahwa ibadah itu ada 2. Ibadah itu ada 2. Satu, ibadah liturgis. Ibadah liturgis itu seperti yang sekarang kita lakukan. Hari Minggu, persekutuan kaum pria, kaum wanita. Itu ibadah liturgis. Tapi yang kedua saudara-saudara adalah ibadah raya kehidupan. Ini yang mau disampaikan dalam teks ini. Ibadah liturgis dan ibadah raya kehidupan. Banyak orang memisahkan terlalu jauh antara ibadah liturgis dan ibadah raya kehidupan. Sehingga dalam ibadah liturgis dia mungkin sangat berapi-api sekali. Tetapi waktu masuk dalam ibadah raya kehidupan, dia gagal untuk melakukan sesuatu yang berkenan. Seringkali saudara, ada orang yang sangat hebat beribadah di hari Minggu, tapi tidak ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Saya seringkali bilang begini, ketika orang doa makan, ada 3 kalimat yang biasa dipakai. 1, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Kalimat kedua, Tuhan berkatilah orang-orang yang telah menyiapkannya bagi kami. Yang ketiga itu masalahnya. Ketika dia bilang, Tuhan berkatilah orang-orang yang kekurangan susah makan di mana-mana. Loh, masa berdoa bagi orang susah makan bermasalah? Iya, di mana masalahnya? Dengar baik-baik. Kita sementara berhadapan dengan makanan satu meja yang besar, tapi kita berdoa, Tuhan tolong urus mereka yang susah, karena saya mau habiskan ini makanan satu meja ini. Itu maksudnya begitu. Harusnya saudara setiap kali tambah makanan, tambah nasi misalnya, itu harus doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi, terus berdoa lagi, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya Tuhan, tapi saya ambil untuk saya makan. Ini sudah tambah 3 kali masih bungkus lagi. Tapi minta Tuhan memberkati orang-orang susah. Tidak sinkron antara apa yang didoakan dan apa yang dilakukan kan. Jangan gemuk sendiri. Mestinya kita sadar bahwa di setiap berkat yang Tuhan kasih kita, itu ada bagian orang punya.
Kalau tidak nanti sore-sore ada yang tidur enak-enak, yang lain sementara pakai jaket lari keliling satu kota Jakarta. Tidak akan turun-turun itu badan itu. Sampai kita mengerti bagaimana berbagi untuk itu. Nah, saudara-saudara, karena itu sama juga seperti persembahan. Saya sengaja mencatat ini supaya kita ingat baik-baik bahwa sama seperti persembahan. Persembahan itu ada dua. Satu, persembahan yang berkaitan dengan materi yang kita serahkan. Tapi yang kedua adalah persembahan diri kita. Persembahan diri kita. Banyak orang memberi uang tapi tidak memberi diri. Makanya beberapa orang bilang pada saya, Pak Pendeta, saya memang tidak pergi ke gereja Pak, tapi saya punya persembahan pergi Pak. Di surga tidak ada kios jual Indomie itu. Kita tidak sementara kumpul uang untuk buat ke kios di surga itu. Tidak itu. Diri kita yang kita mau berikan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana sekarang ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu bisa berjalan dengan baik. Ibadah karya kita, ibadah dalam kehidupan nyata kita harus mulai dari sebuah pemahaman yang benar tentang kemurahan Allah. Harus dimulai dari situ. Pemahaman yang benar tentang kemurahan Allah, baru orang bisa bersyukur dan menyatakan hidupnya itu di hadapan manusia, di hadapan Allah dengan benar. Pertama, saudara-saudara, kita harus memahami bahwa hidup ini sungguh-sungguh adalah kemurahan Allah. Kalau bukan kemurahan Allah, kita tidak akan hidup seperti sekarang kita ada di sini. Semua orang harus taruh duluan bahwa dia memulai harinya karena kemurahan Allah. Itu mantap sudah. Kedua, saudara-saudara, harus kita pahami bahwa kalau kita dipilih oleh Allah oleh karena kemurahan Allah. Kita dipilih karena kemurahan Allah. Bersyukurlah karena kita dipilih karena kemurahan Allah. Kita dipanggil oleh Allah di dalam kemurahannya. Kita dipilih, kita dipanggil oleh Tuhan Allah di dalam kemurahan Allah. Dan saya kira yang paling penting yang mesti kita ingat adalah kita diselamatkan, kita ditebus karena kemurahan Allah. Kalau orang memahami kemurahan Allah seperti ini, baru dia bisa bersyukur, saudara. Bersyukur adalah cara terbaik menikmati hidup ini, dan itulah ibadah. Bersyukur ialah waktu di mana seluruh hidup kita, seluruh perhatian pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan Allah. Itu namanya bersyukur, dan itu sebuah ibadah. Sebuah waktu di mana, baik waktu kita kerja, baik waktu kita ada di mana-mana, seluruh hidup, perhatian, pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Itulah syukur. Sekali lagi, syukur itu cara terbaik menikmati hidup. Kenapa? Hati manusia lebih luas dari isi dunia. Artinya, isi dunia secara material ini semua sudah diisi di hati manusia, tetap masih kurang. Manusia merasa tidak puas dengan keadaan. Dulu kita jalan kaki kita berdoa, Tuhan kasih saya sepeda satu. Tuhan kasih sepeda satu, dia naik 2-3 bulan dia berdoa lagi, Tuhan naik sepeda memang enak Tuhan, tapi pas tanjakan itu Tuhan, itu betis hampir sama dengan paha Tuhan. Jadi engkau punya mau, kalau boleh motor satu Tuhan. Tuhan kasih motor satu, dia naik 5-6 bulan dia berdoa lagi, Tuhan naik motor memang enak Tuhan, tapi istri saya berat 80. Anak-anak 3 orang baru montok semua Tuhan. Setiap kali motor bunyi, rame-rame 4 orang mau naik motor ini. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga ini. Jadi engkau punya mau, kalau boleh mobil satu Tuhan, cukup. Tuhan kasih mobil satu, dia naik 1 tahun berdoa lagi, Tuhan naik mobil memang enak Tuhan. Ibu juga naik, dia duduk di depan. Tapi anak perempuan kami yang satu-satunya itu sudah kawin, mereka tinggal di Palembang Tuhan. Masa mau ke Palembang pakai mobil Tuhan? Lalu kapal feri juga baik Tuhan. Yang penting kita bisa dapat kapal feri satu, seberang, pulang dia berdoa lagi, Tuhan naik kapal laut memang sampai semua. Tapi musim angin ini Tuhan berat. Engkau punya mau apa? Kalau boleh helikopter satu Tuhan. Jadi kita itu tidak akan puas. Dulu saudara-saudara, waktu handphone baru ada tuh kan rata-rata orang bilang yang penting ada handphone. Kita beli saja Nokia 3315. Bunyinya tididit, tapi ada. Kita bilang tidak mau yang lebih baik. Jangan, mau murah tetap di sini halo, di sana juga halo kok. Tapi ketika mulai yang baru mulai ada, kita mulai cari-cari kesalahan yang lama ini. Ini HP tidak bisa lagi. Di sini bilang halo, didengar di sana bilang hole. Jadi masalah ini yang lama ini. Suka cari. Jadi kita punya hati kalau tidak bersyukur, saudara.
Sulit untuk kita menjalankan kehidupan ini sebagai ibadah. Saudara, orang yang tidak bersyukur itu kehidupannya suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Dia duduk di sini. Membanding-bandingkan itu tidak baik, saudara. Tidak baik. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Tidak akan. Kami Natal di kampung ada dengan 2 TKW. Kami makan kue seragam. Kue Solo namanya. Besar seperti piring. Saya tidak tahu mereka pakai tepung apa. Yang pasti kami kunyah itu seperti kunyah karet. Tidak habis-habis. Tidak habis-habis itu. Sementara saya susah-susah kunyah ini kue. TKW satu bilang begini, Bapak kalau kami Natal di Hong Kong, itu saya lihat dia, ini orang ini. Yang satu bilang, kalau kita Natal di Macau, saya bilang, hei ini kita di Timor. Yang kau harus lakukan itu adalah bawa itu Hong Kong datang. Kalau tidak kamu 2 berangkat saja ke Hong Kong. Saudara tidak bisa tinggal di sini tapi pikiran dan perasaan ada di tempat lain. Tidak bisa mensyukuri apapun yang ada dalam. Tidak bisa. Saudara tidak bisa bergereja di Gia tapi pikiran dan perasaan ada di tempat. Tidak bisa. Saudara tidak akan bertumbuh di situ. Tidak akan. Saya mau tanya ibu-ibu. Ibu-ibu suka kalau suami banding ibu-ibu dengan ibu-ibu lain. Pas sebentar pulang terus suami bilang, Ma, kenapa tidak sama dengan ibu di sebelah? Pasti ibu akan pindah di sebelah. Kenapa tinggal? Jadi bersyukur itu sikap. Jadi sikap terhadap berkat itu lebih penting dari berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan. Supaya kita tahu bersyukur, saudara. Aneh kita orang nih, makin Tuhan berkati kita jarang bersyukur, saudara. Dulu masih honor gaji 700.000. Dibayar mungkin 3 bulan sekali. Habis. Masih ada lebihnya 10.000. Sudah diangkat gaji pokok tambah tunjangan. Wih, banyak-banyak. Habis bulan bendahara datang bawa kertas putih baru bilang sudah potong semua, Pak. Lalu kita ini makan apa? Ya sikap kita terhadap berkat itu lebih penting dari berkat-berkat itu. Nah, saudara-saudara, karena ini dalam tantangan kehidupan, ibadah kehidupan, saya ingin menyampaikan kepada kita tantangan. Kenapa orang tidak dapat menyelenggarakan ibadah kehidupannya dengan baik, ibadah setiap hari. Setelah dia ibadah di gereja, ibadah yang di gereja menjadi daya dorong supaya dia beribadah dalam ibadah setiap hari dengan baik. Kenapa gagal? Ada tantangannya. Saya mencatat di sini, saudara, iblis mencoba menghancurkan pengharapan manusia. Iblis itu menggoda kita, ingin menghancurkan pengharapan kita kepada Allah. Dan itu yang membuat kita kadang-kadang hidup dalam kecemasan. Banyak orang hidup dalam ketidaksabaran. Orang putus asa, penuh amarah, penuh dendam. Lalu bagaimana dia bisa bersyukur dalam hidup ini? Kita ini kadang-kadang tidak sabar. Tidak sabar. Ingin semua cepat-cepat saja. Saya ingat saudara-saudara, dulu ini di dunia ada satu binatang yang namanya ayam. Sekarang juga masih ada itu ayam. Dulu ayam itu hanya dibedakan atas ayam jantan dan ayam betina. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya ayam yang tadinya hanya ayam, dia menjadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam potong. Itu buat kita jadi pusing. Apakah ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung? Kita juga pusing dengan itu ayam. Tapi apa yang membedakannya, saudara? Yang membedakannya adalah ayam kampung itu coba saudara lihat, saudara pelihara. 1 tahun, masih kecil juga. Tapi dagingnya enak. Dijual mahal. Kalau betina bertelur. Ayam potong, kita baru pelihara 1 bulan. Itu dia punya mata saja sudah besar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga begini. Tapi itu ayam tidak bisa bertahan. Dengar bunyi motor saja besok mati itu ayam. Ibu-ibu pulang dari pasar ikat salah di motor, patah kakinya itu. Saudara, Tuhan Yesus itu satu saat iblis datang bilang begini. Kalau engkau anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah atau tidak? Dia lapar. Dia bisa rubah atau tidak? Bisa. Tapi dia tidak mau rubah. Dia tidak mau rubah. Bukan karena dia tidak bisa. Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis itu. Tapi yang kedua, dia mau hidup kita tuh berproses sedikit. Berproses. Masa mau makan roti saja pakai mujizat? Kalau buat roti pakai mujizat itu, maka tiap hari di toko bakery itu mujizat terus itu. Mujizat roti tawar lah, mujizat. Jadi berproses lah di situ. Supaya kita tidak kalah terhadap godaan
iblis. Nah, mari kita lihat sekarang saudara, ibadah yang berkenan kepada Tuhan atau kehidupan beribadah yang berkenan kepada Tuhan yang tiap-tiap hari kita lakukan. Dalam dua ibadah itu ibadah liturgis dan ibadah raya kehidupan. Saya mencatat beberapa hal ini biar menjadi berkat firman bagi kita semua. Pertama, saudara, orang Kristen percaya bahwa tubuhnya adalah milik Allah. Karena itu orang dapat menggunakan tubuhnya dengan baik untuk melayani Tuhan. Itu sebuah ibadah. Tubuh yang Tuhan ciptakan ini Tuhan yang berikan. Pakai ini tubuh untuk memuliakan Allah. Tubuh dengan semua yang ada padanya, itu pakailah untuk memuliakan Allah. Dalam tubuh yang Tuhan berikan itu ada karunia-karunia. Karunia dibedakan dalam dua. Karunia-karunia motivasi, karunia-karunia manifestasi. Karunia motivasi misalnya berkhotbah, menyanyi, mengajar. Karunia manifestasi bicara dalam bahasa roh, menerjemahkan bahasa roh. Semua orang yang percaya kepada Tuhan diberikan karunia-karunia ini. Dipakai untuk apa? Untuk melayani Tuhan dalam tubuh. Dalam gereja kami itu saudara-saudara, kan ada orang pengisi pujian. Yang menarik itu ada orang tahu menyanyi, tapi hari Minggu tidak nyanyi di gereja. Pendeta tanya, ada solo, paduan suara, vokal group? Mereka bilang, Tapi kalau tiba-tiba ada pengumuman, gubernur dan ketua majelis sinode akan beribadah bersama-sama di gereja ini. Itu solo dia, duet dia, trio dia, vokal group dia, paduan. Itu karunia apa itu? Itu karunia makam puji itu namanya. Itu tidak pas untuk memuliakan Allah. Itu satu. Kedua, ibadah sejati bukanlah persembahan liturgis atau upacara-upacara. Itu bukan ibadah sejati. Ibadah sejati adalah mempersembahkan kehidupan sehari-hari. Berjumpa dengan mereka yang susah, berjumpa dengan mereka yang sakit. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ada orang saudara-saudara, menarik adalah dia ibadah saja. Dia datang ibadah hari Minggu. Dia tidak ada masalah dengan siapapun, dengan mertua tidak ada masalah, dengan tetangga tidak ada masalah, kakak adik tidak ada masalah. Tapi dia tidak mau terlibat pun di acara apapun dalam ibadah. Kita panggil, yang penting dia tidak ada masalah. Ini bukan ibadah yang baik. Ibadah itu sesuatu yang dari kita memberi pengaruh kepada orang lain. Mempersembahkan diri kita juga untuk kepentingan orang lain. Saudara-saudara, hal ini seberapa serius? Iya, sejak awal Tuhan mau supaya tanda-tanda kerajaan Allah itu ada di tengah-tengah dunia. Dalam ibadah kita menyatakan itu, mempersembahkan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari. Saudara bayangkan, kita belanja saja. Saya suka mengatakan ini, saudara. Siapa di antara kita yang pernah tawar barang di swalayan? Ada yang pernah tawar barang di swalayan? Tidak ada. 99.900 kita ambil 100.000 kasih, mereka kasih kembali permen satu, kita kasih pulang lagi, kau dapat saja. Pemilik swalayan itu orang kaya, kita beli tanpa tawar. Tapi di kota kami kalau ada pagi-pagi nenek-nenek jual sayur lewat situ, waktu beli itu penawarannya mengerikan. Ini nenek ini tua dan susah, mungkin dia pulang jual sayur dia sudah mati. Kita punya cara tawarin, tanya, nenek, yuk sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini. 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000 kah? Bayangkan, kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang. Bisa 9.000 kah? Nenek dorang tanam sendiri juga. Saya yang jual begitu, saya bilang, ibu bawa gratis saja, bawa gratis. Tidak usah tawar-tawar lagi. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil mewah, di tangan kanan ada iPhone, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai selip berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, itu mengerikan. Saudara-saudara, mulai besok atau sebentar kalau saudara beli sayur, tawarnya kebalik dari itu. Tanya itu nenek, sayur berapa? 3.000. Maaf nenek, maaf. Bisa 1.3.000. Kalau bisa tawar sayur 3.000 jadi 1.3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin gila juga deh.
Atau yang ketiga makam puji juga dia itu. Jadi kita tinggal pilih, kita ada di area aman. Ketiga saudara, ibadah yang sejati ialah termasuk yang kita kerjakan oleh tubuh setiap hari. Harus kita persembahkan kepada Tuhan. Yang tubuh kerjakan setiap hari. Yang kita kerjakan tuh, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maksudnya begitu. Apapun yang tubuh kerjakan tuh persembahkan untuk Tuhan. Ingat, contoh, jangan sampai yang kerja terlalu berat. Misalnya senyum saja. Ingat, tidak semua senyum tulus. Tidak semua senyum tulus. Orang datang, orang selom. Kita lewat baru dia bilang, Jadi lakukanlah seperti untuk supaya tulus ini, tulus. Tadi saya senang waktu mulai ibadah ini, Pak Pendeta bilang, oke mari kasih salam saudara samping kiri kanan. Nah itu lakukan dengan tulus. Saya satu hari marah jemaat ini gara-gara dulu kan belum COVID. Habis ibadah kan jabat tangan di pintu kan. Saya marah sekali itu kalau mereka datang jabat tangan dengan saya dengan dua cara yang saya kurang suka. Pertama, ada yang waktu jabat tangan itu dia sorong jari ujung saja. Ujung saja, hanya begini saja. Saya bilang saya najis kak. Kalau tidak mau ini dia sedikit saja. Itu tidak tulus itu. Mau pegang tangan ya betul-betul pegang tangan. Atau yang kedua, ada yang pegang tangannya dengan kita. Dia bicara sama orang lain. Ya nanti saya. Lalu saya tulus, bikin apa-apa tulus. Saudara-saudara, saya berkhotbah di bank-bank. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua, cantik-cantik. Mau lihat jauh atau lihat dekat tetap cantik. Mereka pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di dalam ruangan yang bagus, ber-AC, tertata rapi lagi. Kita pergi ke bank itu macam tidak mau pulang, macam mau lihat-lihat di ruang terus begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi ketika lihat suami bangun, dia langsung bilang, selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Aduh kita ini, pencitraan sekali saudara kita. Karena itu saudara-saudara, lakukan kita pun hidup ini tulus atau saudara. Zaman sekarang ini saudara, kadang-kadang bantuan kita tuh mengerikan. Saudara lihat ya, ada orang celaka, kita tidak bantu. Kita bikin story malah. Ada orang celaka, kita, hai guys. Ada yang kenal ini guys. Kita habis story guys, mati. Jadi saudara-saudara, persembahkan kita pun tindakan tiap hari itu seperti untuk Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, itu yang kita lakukan di dalam nama Yesus. Saudara, kenapa saya langsung tidak jelaskan firman ini terlalu banyak saudara. Saya mau kasih tahu saudara, yang dimaksud dengan akulah jalan. Kalau kita baca Yohanes pasal 14 ayat 6, Yohanes 14 ayat 12 sampai begini. Barang siapa percaya kepadaku, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Akulah jalan itu. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara Tuhan. Saya pakai contoh ini misalnya. Bagaimana cara Tuhan urus seorang perempuan berzina yang kena tangkap. Supaya kalau ada orang berzina, uruslah pakai cara Tuhan Yesus. Mereka bawa datang, ada perempuan berzina kena tangkap, dibawa kepada Yesus. Menurut hukum setempat, perempuan ini harus dilempar sampai mati kan? Tuhan Yesus bilang begini, siapa yang merasa diri tidak berdosa, silakan angkat batu lempar duluan. Ada yang lempar? Tidak ada. Mereka pulang. Tuhan Yesus tanya bilang begini, mereka di mana? Sudah pulang. Terus Tuhan Yesus ucapkan kalimat ini. Tuhan Yesus bilang begini, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalimat itu, engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan Yesus tidak kompromi dengan dosa. Dosa tetap dosa. Tetapi kepada perempuan pendosa ini, Tuhan Yesus beri kesempatan baru. Bahwa masa lalu tidak bisa dirubah, tapi masa depan sekarang bisa dirancang di dalam nama Tuhan. Sekarang saya mau tanya bapak-bapak dulu, yang suami-suami dulu. Suami-suami yang di sini ini percaya Tuhan Yesus semua kah? Oke, pertanyaannya adalah, satu waktu ketahuan istrimu selingkuh, bisa uruskah pakai cara Yesus? Bisa bilang kepada ibu, bilang, mama pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, bisa kah? Saya yakin macam kami orang Timur ini tidak bisa. Pergilah dan jangan pulang lagi. Itu kita bisa ribut itu. Saya mau tanya ibu-ibu, satu waktu ketahuan suamimu selingkuh dengan teman kantor, bisa uruskah pakai cara Yesus?
Bilang kepada suami, papa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pasti papa bilang, puji Tuhan deh. Banyak ibu-ibu tidak begitu. Ketika tahu suaminya berselingkuh, dia berdiri di pintu. Apalagi kalau kami di kampung, dia berdiri di pintu berteriak. Dia bilang, kau kira kau sendiri yang bisa? Kau jangan lihat umur 40 tahun begini papa, tapi berapa yang kecewa. Ayo kalau urusnya begini, ini kita gagal ini. Yang persembahkanlah tindakan sehari-hari, setiap hari. Mulai di rumah. Saya bilang kepada suami-suami, kalau kamu punya masalah dengan teman-teman kantor, tidak apa-apa. Pergi ke kantor, saudara kalau belum selesaikan bisa fokus di saudara punya pekerjaan, pulang lupa tahan. Jangan coba-coba masalah dengan istri di rumah, jangan. Itu bebannya 6-7 kali lipat. Beban saya. Saudara bayangkan karena mana tidak berbeban. Kita bangun tidur, dia ada di sebelah. Rambut belum sisir lagi. Kita ke dapur, ada dia di situ. Ruang makan, ada dia. Kita ke ruang tamu, fotonya paling besar di situ. Baru dilihat kita begini lagi. Woi, saudara kalau tidak selesaikan dengan baik, bahaya. Saya mau tanya dulu. Ini ibadah setiap hari ini. Supaya yang praktis-praktis saja kita bicara. Supaya yang kita lakukan itu yang benar. Saya mau tanya dulu. Mengalah itu baik atau tidak? Mengalah itu baik atau tidak? Yakinkah? Kalau begitu setiap kali suami istri bertengkar, siapa mengalah duluan? Suami atau istri? Istri atau suami? Kadang-kadang kita sama-sama tahu mengalah itu baik. Tapi waktu bertengkar kita sama-sama tidak mau mengalah. Malam papa tidur di kebun. Kalau terpaksa tidur satu tempat tidur sama istri, papa hadap kanan, istri hadap kiri. Bicara atau tidak? Tidak. Bangun pagi, ibu tetap buat kopi, tapi tidak antar. Dia panggil anak kecil, terus dia bilang, kau antar kasih papa ya. Papa terima di ruang tamu, papa bilang, mama yang suruh kah? Terus ini anak dari ruang makan datang, dia punya mama panggil tanya, tadi papa bilang apa? Pernah alami itu saudara-saudara. Nah bertobat sudah, pulang buat. Nah ini saudara-saudara, hal yang praktis supaya tindakan kita tiap-tiap hari itu menjadi nyata. Atau contoh-contoh, saya bisa tanya ini. Kalau orang tolong kita terus kita bilang terima kasih, itu baik atau tidak? Yakin? Nah, memang yakin. Kalau begitu saudara, saya mau tanya kita. Suami mana yang pagi-pagi istrinya siap sarapan, terus dia bilang, sayang, terima kasih. Pernah? Suami-suami ini istri buat sarapan tidak terima kasih. Tapi kalau dia makan di warung, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Kadang-kadang dia janji itu, mbak besok saya datang lagi. Itu tambah masalah itu. Jadi bapak-bapak saya kasih tahu kita hari ini. Coba sebentar pulang, coba waktu ibu siap sarapan atau siap makan siang, makan malam. Coba dengan yakin sekali papa bilang ke ibu, mama terima kasih. Itu ibu pikiran itu. Pasti dia punya pikiran mengerucut pada dua hal. Pasti dia pikir pertama begini, tidak tahu roh apa sudah naik di sepunya. Kan kita tidak terbiasa dengan itu. Atau yang kedua, jangan-jangan ibu pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Jadi tiba-tiba dia berubah dia. Karena kita tidak terbiasa dengan kehidupan sehari-hari, saudara. Karena itu sebenarnya ini hanya hal-hal yang setiap hari Tuhan mau kita lakukan itu dengan baik. Toh digerakkan oleh ibadah-ibadah liturgis yang sudah kita ikuti. Sebentar pulang coba. Ketemu orang sapa dia duluan. Berikut. Jangan berusaha menyelesaikan kehidupan ini dengan dunia. Jangan. Tapi lebih daripada itu kita harus seperti apa yang Tuhan mau lah. Itu yang paling penting supaya yang kita lakukan itu benar seperti yang Tuhan mau. Ketika Kristus masuk dalam kehidupan kita menjadi baru. Cara berpikirnya baru. Cara bertindaknya baru. Cara bicaranya baru. Setiap hari berpikir, bertindak. Apabila Kristus menjadi pusat dalam kehidupan, baru manusia dapat mempersembahkan ibadah sejatinya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, memahami tentang kemurahan Kristus menjadi pusat. Kita persembahkan itu sudah tiap hari. Tidak susah.
memahami bahwa karunia itu berasal dari Allah. Jadi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, pakailah itu untuk, kalau kita belajar dari nasihat Rasul Paulus kepada Korintus, jemaat di Korintus, dia bilang karunia-karunia yang Tuhan berikan bagi kamu, pakai itu untuk pembangunan jemaat, membangun tubuh Kristus. Kita apapun yang Tuhan percayakan. Ini saudara lihat, ada yang menyanyi, ada yang main musik, ada yang berkhotbah, kan mereka punya karunia-karunia khusus. Pakai sudah untuk pembangunan tubuh Kristus, kan menjadi baik, jadi aman, membawa kita pada sukacita. Perkataan dan tindakan mesti menjadi perkataan dan tindakan yang memuliakan Allah. Dan yang terakhir, mengucap syukur itu adalah cara terbaik kita menikmati kehidupan kita. Bersyukurlah. Banyak orang tidak tahu bersyukur. Orang yang tidak tahu bersyukur itu, saudara-saudara, dia jalan kemana-mana itu ketemu satu orang, dia hanya begini, Pak Pendeta, hidup ini terlalu susah. Ya mati sudah kalau memang sudah terlalu susah itu. Kita masih Tuhan kasih kesempatan hidup ini. Mengucap syukurlah. Sekali lagi ku katakan, mengucap syukurlah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami mohon kepadamu, tolong kami Tuhan. Firman-Mu baik bagi kami, tapi tolong supaya ini tidak menjadi euforia sesaat bagi kami. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami rindu supaya kami betul-betul dalam tindakan, pikiran, perkataan kami, kemudian orang mengenal Kristus yang tinggal dalam kami. Terima kasih, terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.